Untuk kegiatan pembelajaran dengan sistem dalam jaringan atau online, ini menggunakan platform atau aplikasi WhatsApp dan Zoom. Minimal ayah dan bunda punya platform ini, menginstal WhatsApp dan Zoom ini minimal. Kalau WhatsApp ini semuanya sudah punya ya, sudah malah melebihi batas penggunaan ya. Nah, untuk video call ini sekarang sudah bisa untuk 8 anak. Kalau awal mungkin dulu masih 4 ya, masih 3. Sekarang sudah bisa untuk 8 anak. Sehingga nanti Bapak Ibu salah satu platform yang digunakan adalah WhatsApp. Mungkin untuk video call atau untuk mengirim informasi dan tugas. Sedangkan Zoom ini akan digunakan lebih efektif untuk pembelajaran. Kalau di semester kemarin mungkin masih lebih banyak untuk menyapa, ya, untuk mengingatkan, untuk mengobati rasa rindu. Ini di semester 2 ini, di semester 1 ini kita akan efektifkan untuk pembelajaran, untuk menjelaskan materi pelajaran yang diberikan kepada anak-anak. Nah, Google Classroom nanti juga akan kami berikan kepada Ananda untuk ruang kelas virtual. Tetapi mohon maaf, untuk 2 bulan ke depan ini masih dalam proses. Target kami sebetulnya bulan Agustus sudah bisa digunakan. Ternyata dari vendornya harus menunggu sampai 2 bulan ke depan untuk terakhir. Mohon doanya mudah-mudahan ini segera selesai dan bisa digunakan untuk kelas virtual anak-anak untuk belajar di rumah bersama ayah dan bunda. Ini kegiatan sistem pembelajaran yang daring. Dan yang kedua, kita menggunakan sistem luring luar jaringan atau offline. Jadi menggunakan buku penunjang yang kemarin sudah dibeli oleh ayah dan bunda, ini nanti akan kita gunakan untuk pembelajaran offline. Jadi anak-anak mendapatkan tugas 1 minggu sekali. Kemudian salah satunya bisa bersumber dari buku panduan. Karena buku itu tetap akan kita gunakan sebagai panduan belajar anak-anak. Kemudian bisa menggunakan buku Bimpres untuk penilaian sikapnya. Video pembelajaran ini disaksikan ketika di waktu yang berbeda atau mungkin HP-nya masih sempat dibawa anak-anaknya itu ketika ayah dan bunda sudah di rumah. Artinya bergantian menggunakan HP-nya. Ini belajar secara offline atau luring. Nah, yang kami tawarkan saat ini adalah adanya tatap muka antara guru dan peserta didik dan pertemuan antar peserta didik. Ada 2 pendekatan. Yang pertama adalah home visit. Home visit mengunjungi rumah. Yang mengunjungi rumah ini adalah gurunya. Jadi nanti secara terjadwal akan ada bapak ibu guru yang akan mengunjungi rumah ayah dan bunda. Tolong diterima ya. Untuk apa? Untuk belajar secara tatap muka. Nah, ini kita namakan programnya adalah home visit. Home visit ini kita adakan kelompoknya berdasarkan klaster tempat tinggal. Jadi gambarannya ketika ada di satu perumahan ada 5-6 anak atau lebih atau kurang dari itu, kita kelompokkan di satu rumah untuk belajar bersama di rumah yang bersedia ditempati. Tentunya rumah tersebut punya syarat dan ketentuan berlaku. Begitu. Kemudian yang kedua dengan school visit, mengunjungi sekolah. Nah, yang mengunjungi sekolah ini berarti muridnya. Nanti kita adakan berdasarkan kelompok. Kalau klaster tadi berdasarkan level kelas, jadi bisa dicampur antara 4A dan 4B. Yang penting lokasi rumahnya berdekatan. Tetapi kalau yang school visit atau mengunjungi ke sekolah, anak-anak berdasarkan kelompok kelasnya, satu kelasnya, seperti itu. Dalam satu kelompok atau satu klaster maksimal 5-6 anak. Dan ketika hadir di sekolah, kita maksimalkan hanya 2 kelompok dalam satu sesi. Sehingga dalam satu kelompok itu ada 10 anak maksimal. Dan gurunya akan menjadi babysitter. Jadi bismillah, mohon doanya. Protokol kesehatan sudah siap di sekolah. Nanti bapak ibu guru akan menjadi babysitternya, akan mengawasi terus. Anak-anak harus selalu dalam
prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi bahwa kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Jadi yang prioritas, yang paling penting, yang paling diutamakan ini adalah kesehatan dan keselamatan. Selama 3 bulan kita sudah mencoba, anak-anak kita semakin sehat, iya kan? Bahkan nggak pernah kurang, bahkan lebih, ya? Semakin sehat. Dan insya Allah sudah selamat, ya, selalu kita keep di rumah aja, gitu ya. Tapi kita kan tidak hanya ingin anak-anak kita sehat dan selamat dunia, ya, sehat dan selamat hanya di tataran fisik, gitu ya. Belajarnya kok nggak terperhatikan, maka sekolah mencoba membantu orang tua untuk bagaimana mengurangi, meminimalisir kegalauan orang tua dan sekolah dengan mengadakan kegiatan yang tadi kita tawarkan itu. Selain itu, pertimbangan kami adalah pembelajaran daring itu menggunakan teknologi saat ini, dan teknologi ini hanya alat, tidak menggantikan. Jadi untuk alat saja, tidak menggantikan. Walaupun ketemu di Zoom, halo, tapi tidak bisa mengungkapkan bagaimana kita kalau bisa ketemu, gitu ya. Ketemu aja biasanya cipika-cipiki, bersalaman, bersentuhan, berpelukan. Sekarang enggak, itu saja sudah berkurang rasanya. Tapi memang harus sekarang seperti itu. Sehingga komitmen kreativitas dan kepedulian guru ini akan kita tunjukkan untuk menunjukkan perbedaan dalam pengalaman belajar jarak jauh bagi siswa. Jadi kita berkreasi, berkomitmen untuk tetap anak-anak itu belajar, tetap dalam sehat dan selamat tentunya. Jadi zona merah nanti bagaimana? Dalam pertimbangan kami yang zona merah daring saja, belajar di rumah saja. Jadi ada syarat dan ketentuannya nanti. Kemudian di sini kami memerankan peran penting kami sebagai guru, di antaranya membantu siswa menghadapi ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi. Ini semua serba tidak pasti. Apalagi memang kehidupan ini tidak ada yang pasti ya, ayah dan bunda. Apalagi corona ini. Anak-anak juga bertanya-tanya terus, kapan sekolah? Iya enggak? Bertanya dia yang bilang, apa ada yang masih kok sekolah terus gitu, kan nggak ada ya. Pasti rindu sekolah. Ya walaupun biasanya sekolah males-malesan. Ada yang tenang kali itu kadang nggak mau sekolah, pulang saja. Tapi sekarang pengennya ke sekolah. Jadi kami memerankan diri bahwa kita ingin membantu siswa menghadapi ketidakpastian ini. Paling tidak mereka bisa cerita secara langsung, ya. Paling tidak mereka bisa mengungkapkan perasaannya kepada gurunya. Kemudian pelibatan siswa untuk terus belajar meskipun kegiatan sekolah normal terganggu. Jadi siswa tetap diajak untuk belajar secara langsung walaupun sekolahnya tidak normal. Jadi nanti memang tidak bisa seperti sebelumnya, datang setiap hari semua anak 300, nanti pulang juga bersama anak 300. Nah ke depan ini mungkin tidak akan terjadi lagi. Jadi kita mencoba dulu di semester ganjil ini dengan mengadakan kegiatan yang kami tawarkan tadi, sistem luring dan daring. Dan luringnya ada 2 pilihan, bisa school visit atau home visit. Kemudian ini syarat dan ketentuannya yang tadi kami sampaikan. Ketika home visit yang berbasis klaster tadi, maka rumah yang ditempati belajar harus memenuhi persyaratan protokol kesehatan. Tersedia ruang yang cukup representatif untuk belajar sejumlah 5 sampai dengan 6 anak. Tidak perlu bagus dan tidak perlu fasilitas yang mahal. Yang penting bisa memfasilitasi anak 5 sampai 6 ini sudah cukup. Dan representatif, tidak dekat dengan keramaian, tidak ada kegaduhan di sekitarnya, sehingga itu bisa menjadi syarat. Loh siapa terus yang memverifikasi itu? Oh rumah A ini cocok untuk kegiatan visit. Yang menyatakan monggo dari ayah dan bunda sendiri. Nanti belajarnya di rumah saya aja ya. Pasti di rumah sudah siap dengan protokol kesehatan. Nah yang memastikan nanti adalah para
melakukan survei, sudah memenuhi, memastikan saja, bukan tidak percaya, memastikan. Mengapa komite dan pos kami percaya untuk itu? Karena kami yakin ketika orang tua yang mensurvei pasti akan memberikan yang terbaik karena untuk putra-putrinya. Jadi kami bekerja sama dengan komite di sisi untuk survei lokasi kelas kondisi. Kemudian membiasakan cumas hajar, cuci tangan, pakai masker, memakai hand sanitizer, dan jaga jarak. Itu harus selalu diupayakan. Dan memakai maskernya, ini nanti akan ada masker yang diberikan dari sekolah, karena akan kami berikan logo sekolah, masih dalam proses. Insya Allah di saat nanti pelaksanaan sudah siap. Dan hari ini kami berikan face time untuk masing-masing anak dan bisa digunakan saat tatap muka. Nah, mengapa maskernya harus berlogo sekolah? Supaya anak-anak angkat sama maskernya sendiri-sendiri. Kalau wah nggak mau nanti senangnya pakai yang Spiderman, ada karakternya. Loh, Sitanya juga karakter. Sitanya itu logonya juga logo karakter Sita ya. Mengapa? Supaya anak-anak angkat dengan maskernya yang berlogo itu, karena sama dengan temannya. Nanti kalau yang satu Spiderman, satunya lagi Kapten Amerika gitu ya, itu wah bagusan punya aku, modelnya juga beda. Bisa tuker nggak? Enak nggak maskernya kayak gini? Nah, itu sudah bahaya. Oke, jadi seperti itu mohon dipahami. Kemudian durasi pelaksanaan kegiatan maksimal 2 jam. Bapak Ibu Guru akan datang ke rumah Ananda untuk visit ini pukul 8 dan diakhiri pukul 10. Seperti itu. Ada jadwalnya visit. Kemudian yang terakhir tentunya ini berdasarkan persetujuan orang tua. Nanti akan ada surat pernyataan persetujuan untuk ikut sistem pembelajaran yang mana. Kemudian yang kedua, untuk school visit ini berbasis kelompok di kelas. Tetap di sekolah juga sudah siap protokol kesehatannya dan setiap hari akan disemprot disinfektan. Nanti kalau sudah digunakan untuk kegiatan pembelajaran, kalau saat ini kita berikan jadwal 2 hari sekali kita semprot walaupun kelasnya tidak digunakan secara efektif. Kemudian membiasakan cumas hajar tadi, maskernya tetap dipakai dengan berlogo sekolah dan menggunakan face shield. Kemudian tadi saya sampaikan 2 kelompok per jadwal, sejumlah antara 10 sampai 12 anak. Dan ini dalam pengawalan guru. Datang diserahkan ke gurunya, pulang diserahkan orang tuanya. Jadi kita antar. Ada dropping begitu ya, yang selalu bersama-sama dalam satu kelompok itu. Kemudian durasi pertemuannya juga 2 jam. Dan tentunya memohon persetujuan dari para ayah dan bunda. Nah, ini juga disampaikan oleh Pemkot ya, Pemkot Malang, bahwa proses pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka untuk peserta didik, misalkan di kota-kota lain yang zona hijau sudah oke untuk pembelajaran secara tatap muka, kemudian Pemda atau Pemkot mengizinkan ya, sekolah sudah siap, tetapi yang terakhir tetap oke dari ayah dan bunda. Setuju atau tidak? Jadi, kalau itu tidak setuju ya kami tidak memberikan pelayanan seperti ini, tidak memberikan pelayanan visit maupun school visit. Pelayanannya yang standar adalah semuanya tetap dilayani secara daring, daringnya tetap, online-nya tetap. Ini adalah tawaran dan pertemuannya hanya 1 bulan 1 kali. Untuk visit maupun school visit ini hanya 1 bulan 1 kali. Dalam 1 semester ini efektifnya hanya 4 bulan. Maka bisa jadi di sekolahnya 3 kali, visitnya bisa 1 kali. Nanti sesuai jadwal hasil polling dari, karena memang ini tugas utama orang tua. Jadi kembali lagi kepada fitrah kita sebagai orang tua. Dan yang kedua, kami mengingat bagaimanapun bahwa orang tua adalah bukan guru yang terlatih. Jadi nggak ada pelatihannya ketika mau menikah jadi orang tua. Pelatihan metodologi pembelajaran tematik itu nggak ada ya. Nggak ada ya yang muda ya.
Jadi langsung ngajarin ke putrinya ada yang ibu guru jadi ibu. Ada yang di sini ibu guru? Ada ya? Enggak ada ya? Kebetulan ibu-ibu semua ya. Nah, yang ibu guru merangkap menjadi ibu rumah tangga. Ini juga kemarin 2 hari testimoninya adalah lebih sulit ngajari anaknya sendiri daripada ngajari anak muridnya. Loh, itu saya sendiri mengalami ya yang muda sampai anaknya bilang, loh, bilang ayahnya juga guru. Ayah kalau sama muridnya kok sabar, sama anaknya kok enggak. Ini ungkapan anak-anak ya. Jadi seperti itu. Kemudian sementara orang tua ini ada urusan lain. Mungkin yang pegawai, bank punya kewajiban di tempat kerjanya. Ini tuntutan. Yang ASN juga punya tuntutan. Sehingga 2 kewajiban ini harus dilakukan dengan kondisi tanpa ada pelatihan gitu. Sehingga menurut kami orang tua ini membutuhkan banyak bimbingan dan dorongan dari guru. Maksudnya guru di sini sebagai mitra dari ayah dan ibu, sebagai teman. Jadi tidak perlu ketika Ananda mengalami kesulitan, Ananda mengalami kegalauan dalam belajar, sungkan atau malu kepada gurunya untuk menyampaikan. Gak usah wis isin aku, anak tak cerita no ini. Justru harus apa adanya. Dan insya Allah ibu guru dan bapak guru akan amanah dengan kondisi anak-anak. Tidak akan dijadikan berita-berita hoax gitu ya. Jadi insya Allah akan amanah dan itu dalam rangka mencari solusi seperti itu. Maka ke depan nanti sekolah akan memprogramkan sebuah kegiatan untuk orang tua yang kita namai dengan sekolah orang tua. Jadi mau nanti kalau ada undangan, ayah bunda menyempatkan diri atau menjadwalkan diri untuk mengikuti kegiatan sekolah orang tua. Mudah-mudahan nanti mendapat respon yang positif dari para orang tua semuanya. Dan akhirnya karena di sekolah ini ada wali kelas, maka wali kelas ini adalah orang tua kedua bagi anak-anak kita ya. Jadi tolong informasi positif, informasi yang membangun, kemudian komunikasi yang efektif dan bermanfaat untuk mencari solusi bagi anak-anak kita ya, itu disampaikan kepada wali kelas. Dan hari ini wali kelas akan memperkenalkan diri sebagai guru dari Ananda ayah dan ibu dan akan menyampaikan program kelas selama kegiatan di kelas 4, kemudian akan menyampaikan target pembelajaran keagamaan di kelas 4 nanti, apa saja keagamaan yang akan dilalui selama 1 tahun, targetnya apa. Kemudian penilaian ini masih tetap penilaian kali 1 sampai kali 4 ya, itu sudah bisa baca di rapor itu kan ada nilai sikap, kemudian nilai pengetahuan, nilai keterampilan, itu sudah semuanya dipahami pasti oleh ayah dan bunda karena sudah naik kelas 4, saya kira sudah sedikit hafal ya. Kemudian yang berbeda di tahun ini adalah penilaian KI3 di pengetahuan yang biasanya ada penilaian harian, kemudian ada penilaian tengah semester. Untuk tahun ini tidak ada. Jadi tidak ada penilaian tengah semester yang bersifat ujian atau ulangan. Nanti tetap ada penerimaan rapor tengah semester, tetap ada. Terus nilainya dari mana? Dari kumpulan nilai penilaian harian sebelum selama 3 bulan itu. Kami laporkan saja apa adanya. Jadi tidak ada perlakuan ulangan lagi. Karena anak-anak nanti kehidupannya untuk ulangan terus. Kalau itu ulangan setelah selesai PH terakhir, besoknya PTS. Setelah itu seminggu lagi sudah penilaian harian lagi. Jadi tetap akan ada nilai pertengahan semester. Kemudian berikutnya akan disampaikan nanti SOP kegiatan pembelajaran daring dan luring. Ada SOP-nya, bagaimana standar operasional prosedurnya akan disampaikan secara gamblang oleh wali kelas secara detail. Kemudian presensinya bagaimana? Bagaimana menghitung kehadiran anak-anak ketika pembelajaran jarak jauh? Menggunakan rekapitulasi pengumpulan tugas. Jadi diusahakan orang tua tertib karena tadi ada jaminan mutunya adalah disiplin dalam kegiatan pembelajaran, maka mohon orang tua juga tetap
mendukung di SOP ini yang diantaranya harus mengenakan seragam ketika online dengan guru. Wah, seragamnya cukup nggak ya? Itu ditumpuk paling bawah itu, atau digantungan paling pinggir. Nanti dicek dulu ya, Bunda ya, masih cukup apa enggak ini? Apa kancingnya social distancing semua? Ini nanti dicoba, dan itu akan menjadi syarat untuk pembelajaran saat online harus mengenakan seragam. Kemudian yang terakhir nanti akan ada surat pernyataan persetujuan antara orang tua dan sekolah tentang sistem pembelajaran yang dipilih. Terus kalau saya nggak pilih bagaimana? Ya nggak apa-apa. Ini adalah tawaran. Kalau saya pilih ya monggo. Tentunya di situ ada syaratnya tadi yang sudah saya sampaikan, dan nanti wali kelas akan menyampaikan secara detail yang lainnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Tentunya kehadiran ayah dan bunda hari ini adalah diharapkan untuk memberikan masukan kepada sekolah, saran dengan program ini. Kemudian pelaksanaannya insya Allah akan efektif di bulan Agustus. Untuk 1 minggu ini mungkin masih efektif di daring gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya terima kasih saya sampaikan kepada ayah dan bunda semua. Semoga Allah meridhai usaha kita bersama, dan dengan kebersamaan kita pasti bisa. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih pada Bu Rahma yang telah memberikan paparan yang lengkap ya tadi, dari mulai visi-visi sampai bagaimana sih proses pembelajaran ke depan. Artinya ada beberapa poin yang bisa saya catat, bahwa kita tetap melakukan proses ini sampai 1 semester ini, insya Allah begitu. Jadi ketetapan yang disampaikan oleh pemerintah untuk tahun semester depan bagaimana? Wallahi kita nggak tahu ya. Jadi kita wallahu a'lam. Jadi semoga ini segera, kalau wabahnya kayaknya kan kalau virusnya sendiri tidak bisa hilang katanya ya, tapi bisa kita apa ya? Gimana caranya kita untuk menghadapi itu, mau tidak mau harus dihadapi. Terus ada proses blended learning itu tadi, yaitu ada daring dan luring. Untuk ekstrakurikuler virtual nanti akan disampaikan juga, dan KKM juga sama ya, nanti akan disampaikan oleh Walas, dan ada surat pernyataan yang akan diisi oleh semua orang tua. Dan untuk lebih lengkapnya lagi akan kami beri kesempatan kepada Bu Ita dan Bu siapa yang di sebelahnya, nanti kenalan ya. Tanpa panjang lebar kami persilakan pada Bu Ita sebagai koordinator kelas 4 untuk memberikan paparan program kelasnya. Dipersilakan. Terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli wa sallim yang terhormat Ibu Rahma Kepala Sekolah SD Ahmad-Yani, yang terhormat Komite Sekolah SD Ahmad-Yani, dan juga yang kami hormati tim manajemen, juga para Bapak Ibu dan guru, dan kami hormati pula Bapak Ibu wali murid kelas 4. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam kondisi yang sehat pada hari ini. Untuk kesempatan pada pagi hari ini, insya Allah saya akan memaparkan beberapa program kelas yang akan kita laksanakan selama 1 semester, dan juga target-target apa saja yang akan dilakukan oleh Anda selama 1 semester ke depan. Sebelum saya memaparkan beberapa program kelas, saya mohon izin untuk memperkenalkan Bapak Ibu guru yang akan mengajar di kelas 4. Yang pertama adalah saya sendiri, yang insya Allah
Kemudian yang berikutnya, ini salah satu guru baru di SDIT yang ada di Bapak Ibu. Perkenalkan, beliau adalah Bu Ina yang akan menjadi wali kelas 4B dan juga nanti akan mengajar TIK yang insya Allah akan membersamai anak-anak selama 1 tahun di kelas 4 seperti itu. Kemudian untuk berikutnya ada Ibu Ida di samping Brahma yang akan mengajar khusus matematika. Kemudian ada Pak Mahbub yang akan mengajar khusus bahasa Arab dan juga mengajar agama Islam. Ada Kak Syafi juga yang akan mengajar bahasa Jawa, khusus bahasa Jawa. Kemudian Pak Hasan, seperti biasanya Pak Hasan yang akan mengajar PJK, seperti itu. Kemudian kami juga memiliki Yaya Bapak Ibu. Yaya ini yang akan kita gaungkan untuk menyemangati kita setiap kali akan belajar nih. Kebetulan di kelas 4 ini kita temanya adalah literasi. Jadi literasi, kelas literasi, saya mohon izin untuk menyampaikan biaya kami ini. Literasi kelas 4. Literasi yes, literasi go. Literasi yes, literasi go. Literasi yes go. Seperti itu Bapak. Kurang lebih nanti seperti itu anak-anak akan mengatakan dan menggaungkan biaya kelas 4 seperti itu. Kemudian berikutnya kami paparkan jadwal pelajaran di kelas 4. Mohon maaf tulisannya mungkin kurang jelas, tapi ini nanti kami sharekan di melalui WA group. Jadi nanti ini kami bagikan seperti itu. Insya Allah nanti jadwalnya kelas 4A dan kelas 4B sama ya dalam 1 hari. Kalau misalnya jadwal sebelumnya mungkin ada perbedaan, tetapi untuk semester ini kami setiap level sama seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah mekanisme pembelajaran. Tentunya tadi Ibu Rahma sudah memaparkan pembelajaran yang akan kita gunakan baik daring maupun luring selama di semester depan ini. Yang pertama program KBM dan juga target kelas akan dibagikan secara hard copy. Ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan program KBM dan juga target yang akan kami bagikan. Kurang lebih nanti modelnya akan seperti ini untuk program pembelajaran yang akan dibawa Bapak Ibu, yang akan kami bagikan kepada Bapak Ibu. Di sini kami sudah tertera dari mulai jadwal-jadwal tanggal-tanggalnya, anak-anak pembelajarannya, kemudian evaluasi, juga program sekolah itu sudah tertera di sheet ini. Ini jadi untuk pegangan kita semuanya. Anak-anak selama 1 tahun selama 1 semester ini programnya apa saja seperti itu. Jadi tidak hanya kelas, tapi juga program sekolah sudah ada di sini seperti itu. Kemudian untuk target kelas atau target pembelajaran itu nanti anak-anak bisa apa saja sih nanti di kelas 4. Anak-anak bisa menguasai pembelajaran